Tuhan yang terkasih, terima kasih telah memberiku hari baru ini. Aku dan keluargaku datang ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dan melindungi kami. Semoga Engkau memberi kami kedamaian dan ketenangan. Kami mohon semoga Engkau selalu menyertai kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kapanpun. Kami memuji Engkau, Tuhanku. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Esa, Allah Tritunggal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul pengertian iman berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1. Pengertian iman. Judulnya pengertian iman, dasar dari kehidupan Kristen. Ibrani 11 ayat 1. Pengertian iman, dasar dari kehidupan Kristen. Ibrani 11 ayat 1. Dalam renungan hari ini kita akan membahas tentang pengertian iman berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita akan melihat bagaimana iman dapat membantu kita untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan hidup dengan tujuan. Ibrani 11 ayat 1 adalah salah satu ayat yang penting dalam Alkitab tentang iman. Dalam ayat ini, penulis Ibrani menulis iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam khotbah ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan iman dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang perlu kita simak dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Poin pertama, poin 1, pengertian iman. Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi tentang iman yang sangat jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti bahwa iman bukan hanya tentang percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi juga tentang memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan dan rencananya. Poin 2, iman sebagai dasar dari kehidupan Kristen. Iman adalah dasar dari kehidupan Kristen. Tanpa iman, kita tidak dapat memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Iman membantu kita untuk percaya pada Tuhan dan rencananya, bahkan ketika kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Poin 3, contoh iman dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Abraham misalnya percaya pada Tuhan dan meninggalkan rumahnya untuk pergi ke tanah yang tidak diketahui. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya sebuah negeri yang baru dan sebuah keturunan yang banyak. Contoh lain adalah Musa yang percaya pada Tuhan dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Poin 4, iman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat memulai dengan percaya pada Tuhan dan rencananya. Kita dapat berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita dalam membuat keputusan dan menghadapi kesulitan. Kita juga dapat membaca Alkitab dan mempelajari tentang iman dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulan, dalam renungan atau khotbah ini kita telah membahas tentang pengertian iman berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Kita telah melihat bagaimana iman dapat membantu kita untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan hidup dengan tujuan. Kita juga telah melihat contoh iman dalam Alkitab dan bagaimana kita dapat menerapkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Doaku, Tuhan, kami meminta Engkau untuk membantu kami dalam memiliki iman yang kuat. Kami meminta Engkau untuk membantu kami dalam percaya pada Engkau dan rencanamu. Dan kami meminta Engkau untuk membantu kami dalam menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sikap kritis dan praktis tentang pengertian iman berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Berikut adalah beberapa sikap kritis
dan praktis tentang pengertian iman berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Sikap kritis 1. Mengerti definisi iman. Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi tentang iman yang sangat jelas, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus memahami definisi ini dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. 2. Menganalisis contoh iman dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang memiliki iman yang kuat seperti Abraham, Musa, dan lain-lain. Kita harus menganalisis contoh-contoh ini dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam menghadapi kesulitan dan mencapai tujuan. Yang ketiga, mempertimbangkan peran iman dalam kehidupan. Iman bukan hanya tentang percaya pada sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi juga tentang memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan dan rencananya. Kita harus mempertimbangkan peran iman dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam membuat keputusan dan menghadapi kesulitan. 4. Mengkritik diri sendiri. Kita harus mengkritik diri sendiri dan mempertimbangkan apakah kita memiliki iman yang kuat atau tidak. Kita harus mempertimbangkan apakah kita percaya pada Tuhan dan rencananya, dan apakah kita memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan. Sikap praktis 1. Menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan iman dalam kehidupan sehari-hari seperti percaya pada Tuhan dan rencananya, berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita, dan membaca Alkitab untuk mempelajari tentang iman. 2. Membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan kekristenan kita. Kita harus membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan. 3. Menghadapi kesulitan dengan iman. Kita harus menghadapi kesulitan dengan iman seperti percaya pada Tuhan dan rencananya dan memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan. Kita harus mempertimbangkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita bahkan dalam kesulitan sekalipun. 4. Membagikan iman kepada orang lain. Kita harus membagikan iman kepada orang lain seperti membagi tentang Tuhan dan rencananya dan membantu orang lain untuk memiliki iman yang kuat. Kita harus mempertimbangkan bahwa iman dapat membantu orang lain dalam menghadapi kesulitan dan mencapai tujuan hidupnya. Contoh praktis 1. Berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita dapat berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu kita dalam membuat keputusan dan menghadapi kesulitan.
Dua, membaca Alkitab untuk mempelajari tentang iman. Kita dapat membaca Alkitab untuk mempelajari tentang iman dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiga, menghadiri kegiatan kerohanian, iman kekristenan. Kita dapat menghadiri kegiatan keagamaan atau kekristenan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan memiliki keyakinan yang kuat pada Tuhan. Empat, membagikan iman kepada orang lain. Kita dapat membagikan iman kepada orang lain seperti berbagi tentang Tuhan dan rencananya, dan membantu orang lain untuk memiliki iman yang kuat. Dengan demikian, sikap kritis dan praktis tentang pengertian iman ini kita dapat memahami lebih dalam tentang iman dan bagaimana iman dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tentang iman yang dipelajari melalui cerita Alkitab sangat membantu kita untuk menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat berjalan atau menghidupinya dengan iman dan tetap percaya pada Tuhan dan rencananya selalu baik dan indah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan telah mengajar kami tentang pengertian iman pada hari ini, dan biarlah kami dapat mengerti tentang pengertian iman yang benar sesuai dengan rencana, kebenaran, dan kehendak Tuhan. Biar kami dapat menghidupi kehidupan kami dengan iman pada Tuhan dan pada rencana-rencana Tuhan. Karena kami tahu rencana Tuhan itu sangat baik, indah, benar, mulia, dan bermanfaat bagi masa depan hidup kami dan membawa kami menuju keselamatan yang kekal dalam kerajaan sorga. Tolong kami Bapa, jika kami kurang iman, Tuhan tambahkan iman kami. Kuatkan kami agar kami lebih beriman, makin dalam hubungan kami dengan Tuhan, makin mesra hubungan kami dengan Tuhan, makin intim hubungan kami dengan Tuhan, dan kami makin mengenal rencana Tuhan, mengetahui rencana Tuhan, dan beritahukan kepada kami Bapa apa rencanamu dalam kehidupan kami secara pribadi, kepada kami masing-masing, supaya kami hidup dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Beritahu kami bagaimana mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ragu-ragu dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan tolong berikan pencerahan kepada kami. Kalau kami sudah peka dan mengetahui dengan benar rencana Tuhan dalam kehidupan kami, biar kami, tolong kami, mampukan kami untuk menghidupinya rencana Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tidak tersesat, menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi hidup dalam rencana Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tolong kami Bapa, ampuni, suci kuduskan kami, benarkan kami, kuatkan kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong bangsa ini, berkati bangsa ini. Dia ada kekurangan di sana sini dalam bangsa ini, kiranya Tuhan ampuni, Tuhan tolong berkati bangsa ini. Para pemimpin kami yang teratas, dari presiden sampai peran yang rendah di RT, Tuhan memberkati. Biar hidup kami semua memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan bangsa ini diberkati, bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan tolong berkati para pemisionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil kepada seluruh manusia yang ada di
pelosok manapun dalam dunia ini, agar setiap orang sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya serta lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Dan di sorga kami semua boleh memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan bersama para malaikat dan orang-orang kudusnya. Surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Kristus, dan neraka kosong. Neraka tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi kedamaian, keamanan bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, negara-negara yang ada dalam dunia ini, yang ada dalam peperangan. Tuhan hentikan peperangan, yang ada dalam pertikaian, permusuhan, kejahatan. Tuhan hentikan semua itu, biar roh kedamaian, sinar kemuliaan surgawi dicurahkan, agar bangsa-bangsa boleh aman, boleh berdamai, bahagia, hidup di dalam percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa-bangsa, negara-negara semua aman dan damai sejahtera, dan mereka boleh diselamatkan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan persatukan keluarga Kristen, pulihkan keluarga Kristen. Tuhan berkati keluarga Kristen, biar keluarga Kristen boleh menjadi berkat bagi dunia ini, boleh membawa salam, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, agar dunia melihat keluarga-keluarga Kristen dan mereka melihat Kristus di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi gembala-gembala jemaat, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati gembala-gembala jemaat, pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dari setiap denominasi apa saja, Tuhan memberkati. Kuatkan para gembala, para pemimpin gereja. Tuhan kuatkan, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan dan kuasa atas mereka untuk dapat mengayomi, memberkati, dan memimpin para jemaat Tuhan menuju boleh percaya, menyembah, memuji, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan, dan hidup beriman kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga Kristen mungkin yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang mereka alami, mereka derita, penyakit di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh mereka, penyakit ginjal, penyakit di paru-paru, penyakit di jantung, penyakit di lambung, di usus, penyakit di saluran kemih, pankreas, penyakit di prostat, penyakit diabetes, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit gula darah, diabetes, penyakit demam berdarah, penyakit apa saja yang dialami, diderita oleh umatmu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kami kepada Kristus, hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, kami yang percaya telah dipulihkan, kami yang percaya telah sehat kembali oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mari tuntun kami, kuatkan iman kami, agar kami tetap yakin dan percaya bahwa kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah disegarkan kembali, kami telah disembuhkan secara total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit stroke, lemah kaki, lemah tangan, kami semua telah dipulihkan. Kami bisa bergerak, melangkah, bekerja dengan efektif oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Darah yang tercurah menyembuhkan, memulihkan. Dengan iman kami percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami semua sudah disembuhkan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami umat-Mu, Tuhan, serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi dimanapun berada, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati
setiap sekolah-sekolah teologi ini, biar semua boleh mengajarkan tentang kebenaran Kristus di dalamnya. Hamba berdoa secara khusus sekolah tinggi teologi SST REM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati SST REM. Tambahkan jiwa-jiwa mahasiswa-mahasiswi untuk belajar di STRM. STRM makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi kurikulum yang ada di STRM, sistem organisasinya, para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan memberkati para dosennya, baik dosen S1, S2, S3, para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3. Tuhan memberkati biar semua yang dihasilkan, produk yang dihasilkan dari STTRM, para mahasiswa yang dihasilkan, semua menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia ini, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas untuk mempengaruhi banyak jiwa, banyak manusia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dapat memimpin dengan bijaksana, dengan satu tujuan untuk memuliakan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya kami umatmu yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, kami dikuatkan, kami diampuni, kami disembuhkan, kami diberkati oleh Tuhan secara rohani dan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin.